Kasus dugaan pemerkosaan terhadap 3 anak di bawah umur oleh ayahnya sendiri di Luwu Timur, Sulawesi Selatan kini menjadi sorotan publik. Publik geram karena polisi menghentikan penyelidikan kasus yang terjadi pada tahun 2019 dengan alasan tidak cukup bukti. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) kini membentuk tim untuk ikut mencari fakta hukum terkait kasus ini. Menteri PPA Bintang Puspayoga pun meminta polisi segera menindak tegas pelaku pemerkosaan jika fakta kekerasan seksual itu terbukti. Maka jika terbukti terjadinya kekerasan seksual, kami mengharapkan tindak tegas aparat penegak hukum kepada pelaku siapapun pelakunya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan efek jera kepada pelaku. Kasus dugaan kekerasan seksual pada anak di Luwu pun sampai ke Istana Kepresidenan. Deputi 5 KSP Jaleswari Pramodawardhani mendorong Polri kembali membuka kasus yang dinilai telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Kami di KSP telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan kawan-kawan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan kawan-kawan di kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini, apalagi jika ditemukan bukti-bukti baru dan kejanggalan-kejanggalan di lapangan. Sementara itu, pihak kepolisian dari Polres Luwu Timur menyebut pelapor yang juga ibu 3 anak korban pemerkosaan akan menyerahkan bukti baru ke kepolisian pada Selasa pekan depan. Kita tidak bisa melakukan upaya penyelidikan yang serampangan atau upaya penyelidikan yang tidak serius. Kami hanya menunggu bukti-bukti yang akan disampaikan. Bukti tersebut akan dibawa pada hari Selasa minggu depan. Kita tunggu saja seperti apa bukti-buktinya, nanti kita akan proses bagaimana apakah ini bisa untuk dijadikan bukti untuk upaya penyelidikan ke depannya. Ibu korban mengapresiasi kehadiran polisi untuk mendengarkan informasi langsung darinya. Ia berharap Polres Luwu Timur bisa membantu mengungkap kasus yang menimpa ketiga anak kandungnya itu. Terima kasih banyak telah datang langsung ke kediaman kami untuk mendapatkan informasi langsung dari saya terkait kasus anak-anak. Alhamdulillah telah direspon. Saya sangat bersyukur sekali atas respon yang diberikan kepada Bapak Kapolres, sehingga saya sedikit nyaman atas kedatangan ini dan berharap semoga Bapak Kapolres bisa membantu saya dalam proses ke depan. Setelah perjalanan kasus ini dipublikasi oleh redaksi projectmultatuli.org, dukungan agar kasus ini dibuka kembali digaungkan publik di media sosial. Hingga hari ini sudah ada lebih dari 23.000 cuitan warganet di Twitter dengan tagar percuma lapor polisi. Dari semua cuitan itu, warganet mendesak agar polisi membuka kembali kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Istana Kepresidenan bersuara menyikapi kasus dugaan pemerkosaan terhadap 3 anak oleh ayah kandungnya sendiri di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang dihentikan polisi. Istana mendorong polisi agar kembali mengusut tuntas kasus ini. Langkah apa yang disiapkan pemerintah agar kepolisian bisa membuka kembali kasus ini? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan, serta Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Abdul Aziz Dumpa. Bung Irfan, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Bung Abdul, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Bung Abdul, saya mau ke Bung Irfan terlebih dahulu. Ini ada dorongan dari Istana untuk kasus ini supaya diusut lagi oleh pihak kepolisian. Dorongan apa lagi yang bisa diberikan? Mengingat kemarin saya berbincang sendiri dengan Humas Polda Sulawesi Selatan menyatakan bahwa sampai sejauh ini menurut kepolisian daerah Sulawesi Selatan tidak ada yang salah dari apa yang dilakukan oleh kepolisian Resor Luwu Timur begitu. Bung Irfan, silakan. Ya, pertama memang kasus ini sudah lama ya, terjadi di tahun 2019, ya sempat terhenti. Dan sekarang atas desakan oleh publik ini terungkap, ya desakan publik
memberikan bahwasannya seperti ini mungkin saja banyak terjadi di beberapa daerah yang terhenti penanganannya. Ya, justru memang kasus ini harus kita lihat satu persatu, dan ini melukai nurani dan rasa keadilan di masyarakat. Apalagi pelakunya adalah seorang ayah, korbannya adalah anak kandung dari orang tua tersebut. Ini justru kita melihat begitu dekatnya dan kekerasan yang itu menimpa anak-anak, ya, yang itu menimpa di sekeliling kita. Oke. Makanya negara melihat polisi harus dicermat, harus bisa lebih kuat lagi untuk membongkar atau melakukan proses penyidikan terhadap kasus ini. Bung Tidak Irfan. hanya berhenti, ya. Bung Irfan, tapi begini, ini kan ada desakan dari istana, seharusnya kuat begitu, desakan datangnya langsung dari lingkaran kepresidenan. Masalahnya sampai dengan saat ini, baik dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan maupun ini kemarin ada pernyataan dari Kadif Humas Polri, Irjen Argo Yuwono, baik dari Polri maupun dari Polda menyatakan bahwa apa yang prosedur yang sudah dilakukan oleh Kepolisian Resor Luwu Timur sudah sesuai dengan prosedur. Artinya kalau dilihat bahwa mereka menyatakan sudah sesuai prosedur, jangan-jangan akan dianggap oleh pihak kepolisian dorongan dari istana ini sia-sia belaka. Itu tadi saya katakan, ini kasus yang memang terjadi, ya, peristiwanya di tahun 2019 dan tidak selesai, sudah hampir 2 tahun ini, ya, proses penyidikannya. Nah, ini kan memang desakan dari publik untuk bisa menyelesaikan, kepolisian untuk bisa menyelesaikan. Maksud saya adalah pihak kepolisian jangan berhenti pada satu, apakah itu alat bukti, ya, yang sekarang ini kan bisa disebut itu tidak cukup bukti, makanya menyelesaikan. Saya pikir pihak kepolisian untuk lebih cermat lagi mendapatkan bukti atau petunjuk-petunjuk yang terhadap peristiwa tersebut. Jadi sangat disayangkan memang, ya, jika kalau memang peristiwa itu benar adanya dan pelakunya itu adalah orang tua sendiri. Ya. Makanya kami mendorong supaya polisi untuk membuka kembali kasus ini, ya, mencermati kembali peristiwanya, bukti-bukti yang ada gitu. Jadi tidak hanya berhenti misalnya dalam bukti yang sekarang ini visum, ya, gitu. Saya beralih ke Bung Abdul Aziz. Begini, saya sejak kemarin sebenarnya agak agak tidak puas hati begitu ketika polisi terus menyatakan bahwa nanti kita tunggu bukti baru. Kami menanti bukti baru dari keluarga korban. Ini seolah-olah kita sebagai masyarakat yang melaporkan adanya dugaan kejahatan yang serius terhadap 3 anak pula, kita juga lah yang harus menyediakan buktinya begitu. Tapi oke lah, kalau kemudian polisi mengatakan ibu korban akan menyerahkan bukti baru pada pekan depan, ini kira-kira pendampingan hukum apa yang akan diberikan oleh LBH dan bukti apa sih yang akan disampaikan lagi? Baik, Mbak. Pertama-tama yang harus kita clearkan memang logika atau cara berpikir kita soal penegakan hukum. Kan begini, soal pembuktian itu kan menjadi kewenangan dari pihak kepolisian. Karena dia yang punya diberikan kewenangan undang-undang untuk mencari bukti. Artinya masyarakat sebenarnya konteksnya adalah dia memberikan informasi terhadap suatu dugaan tindak pidana. Ya, dan ini sudah dilakukan ya oleh ibu korban dengan melapor ya? Iya, betul. Jadi memang yang kami mau bilang bukti yang dimaksud itu kan kami sudah berikan informasi kasus ini digelar perkara di Polda. Kami sampaikan bahwa pada pokoknya pertama kita jangan bicara bukti dulu deh awalnya. Kita bicara dulu betulkah proses peradilan pidana atau undang-undang sistem peradilan pidana itu berjalan dalam penyelidikan kasus ini. Karena fakta yang kami temukan pada saat ibu korban melapor ke P2TP2A, kemudian itu dipertemukan dengan pelaku, gitu. Terlapor. Itu pelanggaran pertama. Yang kedua, ketika proses penyelidikannya berlangsung di kepolisian, para anak korban ini tidak didampingi oleh orang tuanya ataupun tidak didampingi orang yang dipercaya oleh anak atau pekerja sosial. Artinya ada pelanggaran sistem peradilan pidana di dalamnya.
tanpa pun sebetulnya dengan bukti yang dicari-cari atau diminta-minta itu, dengan adanya dugaan kuat pelanggaran prosedur dalam proses penyelidikan ini, sudah cukup sebenarnya alasan hukum untuk membuka. Karena kan gini, kalau proses pembuktian itu dilakukan tapi dengan cara yang tidak sesuai prosedur, maka bukti itu kan tidak punya nilai. Ya. Nah sekarang dia menghentikan penyelidikan dengan bukti yang tadi diperoleh dengan cara-cara yang menurut kami itu bertentangan dengan undang-undang sistem peradilan anak. Nah, ini Anda membahas soal permasalahan di bidang proses penyelidikannya begitu ya. Itu nantilah kita bahas lagi ini pasti akan panjang sekali kalau kita bicara soal proses pidananya. Tapi begini, untuk ketika kepolisian daerah Sulawesi Selatan menyatakan nanti kita tunggu bukti baru. Kira-kira bukti apa lagi yang akan disampaikan? Karena kemarin yang dari laporan Project Multatuli yang saya baca sebenarnya ibu korban sudah pernah menyampaikan foto, sudah pernah menyampaikan hasil visum tandingan, sudah pernah menyampaikan ada sekian keterangan begitu. Apalagi yang akan disampaikan? Jadi gini, kami sudah sampaikan pada gelar perkara, kami punya pertama ada bukti bahwa ibu korban ini memeriksakan ketiga anak korban ke rumah sakit karena keluhan ada luka di kelamin dan kemudian di duburnya. Dan kemudian dia dari puskesmas itu direkomendasikan untuk pemeriksaan di rumah sakit. Dan disebutkan ada child abuse atau kekerasan gitu. Nah, dari proses itu ketiga anak itu menjalani perawatan rawat jalan di rumah sakit. Itu kami sampaikan. Dan itu dilakukan pada saat proses berjalan di bulan Oktober. Dan itu sebenarnya ada kami berikan. Bahwa ini Oktober 2019? Iya, waktu prosesnya belum dihentikan. Oke. Nah, itu sudah ada. Yang kedua, kami juga serahkan bukti psikolog pembanding lah. Psikolog pembanding dari psikolog di Makassar yang ternyata hasil asesmen psikologisnya itu mengatakan bahwa ketiga anak ini mengalami kecemasan karena mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayahnya. Itu hasil asesmen psikologis. Dan kami sampaikan ke penyidik pada waktu itu ketika gelar perkara. Bahkan kami lihat psikolog yang kami ajukan ini itu adalah lebih kuat. Kenapa? Karena dia bergelar psikologi atau master psikologi. Sementara yang asesmen psikolog pada saat prosesnya di Luhut Timur itu bukan psikolog gitu. Dia hanya sarjana psikologi. Oke. Nah, saya pertanyaannya, apakah ini menjadi bukti? Nah, yang membuat dia menjadi bukti kan justru penyidik. Nah, artinya kasusnya buka dulu dan gunakan bukti yang sudah kami berikan pada saat gelar perkara. Gitu. Oke, karena bukti apapun yang akan diserahkan tidak akan ada artinya kalau kasusnya belum dibuka, begitu ya? Betul. Oke, saya akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Ini menggarisbawahi pentingnya pembahasan RUU PKS atau rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang selama ini dinanti-nantikan oleh masyarakat, terutama seperti saya, perempuan, dan juga masyarakat secara umum begitu. Nanti akan saya tanyakan kepada Bung Irfan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.